Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد النور الزتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. Bersyukur kepada Allah, pada kesempatan ini saya bisa berhadir untuk menyampaikan satu materi dakwah. Materinya ringan-ringan saja, tidak terlalu berat, yang berkaitan dan berkenaan dengan memperluas niat dan tujuan kita ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa tema ini saya angkat? Karena saya berasumsi bahwa banyak sekali di antara kaum muslimin yang ketika membaca Al-Quran cenderung hanya untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pendapat semacam itu tidak salah, karena memang membaca Al-Quran itu berpahala. Bahkan satu huruf Al-Quran itu punya bobot dan nilai tersendiri di sisi Allah, dan pahala yang tersendiri di sisi Allah. Apalagi kalau kita mampu membaca beberapa ayat, mungkin sampai beberapa juz atau sampai khatam. Banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan dari membaca Al-Quran itu. Akan tetapi alangkah indahnya apabila kita membaca Al-Quran, mampu kita meluaskan niat dan tujuan kita, sehingga banyak manfaat yang bisa kita petik dari membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengkaji Al-Quran. Para ulama menginformasikan, selain membaca Al-Quran dengan tujuan untuk mendapatkan pahala, juga ada 4 hal penting yang akan saya uraikan nanti. Niat dan tujuan apa yang bisa kita perluas ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama adalah tanamkan niat dan tujuan kita membaca Al-Quran karena Allah dan untuk mendapatkan ilmu. Karena seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu tidak saja diturunkan untuk kaum muslimin, tapi juga diturunkan untuk seluruh umat manusia. Itulah kenapa kemudian Al-Quran itu disebut dengan hudal linnas, petunjuk bagi sekalian manusia. Sebagai petunjuk, tentu saja dalam kitab suci Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu, baik yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan dunia, maupun ilmu-ilmu yang dapat membimbing kita, menyelamatkan kita di akhirat kelak.
Dalam Al-Quran Allah ada menyebutkan, yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Dan kewajiban menuntut ilmu ini juga di dalam ajaran agama Islam adalah merupakan suatu kewajiban baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Talabul ilma faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Dan hal yang paling penting juga adalah kaitannya dengan kita menuntut ilmu atau untuk mendapatkan ilmu atau mencari ilmu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi kira-kira demikian: Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di dunia, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat, juga hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka juga hendaklah dengan ilmu. Begitu pentingnya posisi ilmu ini dalam ajaran Islam, maka sudah sepantasnya kita terus menerus untuk menuntut ilmu. Dan salah satu cara kita dalam menuntut ilmu ini adalah dengan banyak mempelajari Al-Quran. Menuntut ilmu ini sebagaimana disebutkan sebuah hadis, talabul ilma utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasan usianya sampai akhir kita meninggalkan dunia ini. Atau kalau dalam istilah dunia pendidikan, bahwa menuntut ilmu itu adalah long life education. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, jadi itu yang pertama ketika kita membaca Al-Quran, tanamkan niat samping untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita membaca dan mengkaji Al-Quran untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, tanamkan dan luaskan niat kita untuk membaca Al-Quran, atau ketika kita membaca Al-Quran dengan maksud adalah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa Al-Quran itu di dalam kandungannya ada berisi perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini untuk kita amalkan. Mana yang dilarang oleh Allah dan mana yang tidak. Mana yang wajib, mana yang hanya sunnah biasa. Jadi amalkanlah ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk di dalam Al-Quran itu kita mendapatkan ilmu tentang salat. Ada perintah untuk kita menegakkan salat. Ada perintah untuk kita bersedekah. Ada perintah untuk kita menunaikan zakat. Ada perintah untuk kita saling tolong-menolong. Nah, ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran ini yang kita dapatkan hendaklah kita amalkan dalam kehidupan kita keseharian. Mudah-mudahan kita mengamalkan ilmu ini
dia akan menjadi amal saleh yang akan membela kita nanti di akhirat ketika berhadapan dengan pengadilan akhirat yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah luaskan dan tanamkan niat kita ketika menuntut ilmu, ketika membaca Al-Quran, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali munajat dan doa-doa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, terutama para nabi-nabi, ketika dihadapkan pada problem kehidupan mereka dalam menjalankan dakwah, atau ketika mereka berharap untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, ketika kita bertobat kepada Allah, kita dapat bermunajat dengan membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah sering disebut orang dengan taubat Nabi Adam. Kemudian ada juga doa permohonan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan ada juga doa yang sangat populer di kalangan kita di dalam Al-Quran itu, kita dapat gunakan ketika kita bermunajat kepada Allah dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan banyak lagi rentetan-rentetan munajat yang bisa kita himpun untuk kita bermunajat kepada Allah agar doa-doa kita terkabulkan. Dan ketika kita membaca Al-Quran itu, maka kita telah melakukan satu perbuatan amal soleh. Sebagai amal soleh, maka sesungguhnya ia akan dapat menjadi wasilah yang dapat menghantarkan kepada pengabulan doa kita kepada Allah, yang dapat menghantarkan pengabulan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, niatkan dan luaskan tujuan kita membaca Al-Quran itu adalah sebagai obat. Karena Al-Quran itu sebagaimana disinyalir oleh Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang artinya kurang lebih demikian, dan kami turunkan dari Al-Quran itu suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lain selain kerugian. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara.
Sekali lagi, dan kami turunkan dari Al-Quran itu suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain daripada kerugian. Ayat ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa Al-Quran itu dapat menjadi obat, baik yang bersifat medis maupun non-medis. Banyak para ulama-ulama terdahulu yang menjadikan bacaan ayat-ayat Al-Quran sebagai obat. Ibnu Qayyim Az-Zauziyah pernah bercerita bahwa ketika beliau mengalami satu kesulitan, mengalami satu sakit, ketika berada di Mekah, sudah kemana-mana berobat dan tidak ada tabib atau dokter yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya beliau beristihad untuk membaca surah Al-Fatihah dengan niat dapat menjadi obat atas penyakit yang beliau derita dengan menggunakan air Zam-Zam. Dan benar ternyata ketika Ibnu Qayyim Az-Zauziyah membacakan surah Al-Quran, surah Al-Fatihah, dan ditiupkan ke dalam air Zam-Zam, sakit beliau seketika itu juga sembuh. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman para ulama yang menjadikan bacaan atau ayat-ayat Al-Quran itu sebagai obat, baik yang bersifat medis maupun non-medis. Nah, itulah Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali saya mengingatkan agar banyak manfaat yang bisa kita petik ketika kita membaca Al-Quran. Janganlah kita semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah. Bacalah Al-Quran, kajilah Al-Quran, pahami Al-Quran untuk satu tujuan mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian bacalah Al-Quran dengan satu tujuan agar dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, bacalah Al-Quran sebagai jalan munajat kita kepada Allah untuk memohon pertolongan Allah. Karena banyak sekali ayat-ayat dan kandungan Al-Quran itu yang menjadi sebab terkabulnya doa. Karena ia adalah merupakan firman Allah yang kemudian ayat-ayatnya mengandung permohonan kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Dan yang keempat, jadikanlah Al-Quran ketika kita membacanya dengan salah satu tujuannya adalah untuk berobat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita baca dan kita gunakan untuk mengobati baik penyakit lahir maupun penyakit batin, penyakit medis ataupun non-medis. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah bermanfaat. Semoga Allah selalu merahmati kita dan kita selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.